mungkin terkait menanggapi respon yang kemarin yang Inara Rusli sendiri tidak mengetahui terkait status Pak ini sebagai single. Tidak mengetahui terkait dia sudah punya istri. Dia ngakunya single. Mungkin menurut Mami tanggapan itu seperti apa sih? Sebenarnya sih itu apa ya, kita jadi perempuan itu ya harus lebih teliti, ya kan, namanya juga orang hidup, ada banyak laki-laki, ya kan, sana sini ngaku begini ngaku begitu, ya harus kita perempuannya yang lebih ini apa namanya sensitif gitu. Kalau saya sih ya nanti kita lihat aja dari penyidik, udah gitu aja. Kalau melihat akhirnya dia tidak menyadari kalau sudah berpasangan, kayak aneh nggak sih, Mi? Mungkin kan harusnya bisa menyelidiki dulu dari awal. Ya, itu maksud saya, dari awalnya itu mestinya banyak pertanyaan, bagaimana orang bisa apa namanya, yang kenal orang itu harus detail dulu kan, baru nyerahin diri kan gitu. Tapi mereka ini masih pada muda-muda sih, jadi nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin bahwa hal yang kayak gitu dilakukan karena masih usianya masih segitu gitu. Ya juga nggak bisa banyak menghakimi, nggak bisa banyak ya segala macam lah gitu. Tapi pada akhirnya keduanya mengakui telah menikah siri. Saya nggak tahu juga ya gimana nantinya ya. Kenapa kalau bilang menikah siri ya itu sih urusan mereka, tapi kan nanti penyidik lebih tahu perkara kejadian, tertanggal apa segala macam gitu. Tapi kan Mami Inara sendiri ini merasa dibohongi dan tidak ingin melanjutkan terkait nikah siri ini. Itu kan Mami, saya nggak mau komen. Tapi kalau lihat dia nangis, mungkin gimana sih pas kemarin? Aku nggak nonton ya, dan nggak mau nonton karena aku fisikku lagi lemah. Aku kalau ngeliat kalau ngeliat kondisi cucuku yang aku lihat, emang dampak apa sih sejak ini kejadian meledak keluar ke publish, efeknya adalah pasti ke anak-anak gitu kan. Apa yang Mami lihat? Mungkin ada perubahan perangai atau jadi ada yang pemurung atau jadi ada yang kayak gimana nih? ya mereka mengerti, tapi kita yang aku takutin di sekolahan, ya kan, anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini lo itu lo namanya si Anu ini, gimana lah itu perasaan cucuku? Hah? Bullying ya, Mi? Itu cucuku tuh nggak pernah kelayapan, nggak pernah bertemu sama orang yang aneh, tiba-tiba kayak gitu. Bang, sebentar. Ini kan perihal Afirgon kan katanya di banyak netizen mengatakan bahwa kemungkinan Afirgon juga akan dilaporkan perihal penyebaran atau pemberitahuan soal CCTV. Mohon maaf sebelumnya. Tapi mungkin kami sebagai orang tua dan Afirgon seperti apa sih, Mam? Ya dilaporin aja, nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya nanti kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu.
Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Miris yang melakukannya di rumah ya Bu. Ya itu dia. Mam, maaf, Mami sudah ketemu dengan anak-anak kalau tidak salah gitu. Saya belum siap. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis kegerangan. Maaf, Mami, kemarin kan sudah jalan-jalan ya sama Bang Firman. Mami tahu nggak? Tahu. Oh, berarti mama cucu-cucu berarti sekarang di bawah pengawasan Kak Virgon sepenuhnya Iya. untuk saat ini. Ya ada Feby di sana yang jagain, ada pembantu dua. Berarti setelah kejadian ini dari mohon maaf Kak Inara sendiri tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak ya, Bang? Sementara saya dulu urusannya. Gitu. Tidak diberikan akses atau memang aksesnya sementara dibatasi? Sementara sebelum sampai kelar anak-anak nggak boleh ketemu dulu. Dan kemarin juga Tapi Mama Bani kan tetap melanjutkan proses hukumnya. Tapi ada kekhawatiran apa sih terkait cucu? Gitu. Kalau mau tetap ingin tetap laporan di Polda ini berlanjut gitu. Ada kekhawatiran nggak sih ke depannya cucu-cucu? Pasti udah pasrah sama Tuhan, entah apa yang mau terjadi ya sudah. Aku mau 3 hari ini cukup stres gitu. Mau ketemu takut nanya-nanya, kan? Pasti saya nangis, nggak mungkin saya nggak nangis, saya umpetin air mata saya nggak mungkin. Apalagi yang kecil itu, yang tengah-tengah, pasti berpenuh dengan pertanyaan. Opung pukul siapa? Opung nangis ya? Opung ini pasti begitu. Tapi kondisi Starla sendiri sekarang gimana, Mam? Kan udah mengetahui ya, udah baca sosmed juga, mungkin yang lebih dewasa ini kan Starla. Itu saya nggak siap. Saya siap. Mam, Tapi ini kan- nyariin ibunya nggak Mam selama adanya pembatasan bertemu dengan ibunya ini? Antinya itu ngajakin main karaoke, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu loh. Baby, jadi ayo nyanyi satu-satu gitu. Jadi berusaha untuk Keluarga menghibur. untuk cucu-cucu sendiri sampai saat ini masih menanyakan keberadaan ibunya nggak sih, Mam? berarti sudah Tisu. Ada. Kasih. maafin ya. Maafin ya, aku tadi ngajak orang di gereja. Iya. Fisik mami juga drop kan karena beberapa hari ini kan ketemu wartawan terus. Maafin ya. Izin dimulai ya, Mam. Maaf, kan lagi ramai juga di media sosial, ada beberapa dari netizen bilang bahwa lagi ada kasus, mohon maaf, Kak Inara lagi berpergian naik pesawat gitu. Mungkin Mami menanggapinya seperti apa sih? Itu mah hak dia ya. Hak dia, cuma saya himbau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan, ini perumpamaan ya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Bukan saya mau menuduh, tetapi kalau betul kamu berbuat hal seperti itu, bertanggung jawab. Dengarkan dari Inar melaporkan atas penyebaran CCTV itu gimana? Illegal akses lah di sini. Illegal akses dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih-kasih keluar.
yang istilahnya minta CCTV ini, kalau ini asas praduga nggak bisa. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten, emang dikasih ke orang-orang itu kan hak istrinya. Kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu, yang mau dilaporin apaan? Ya, ini Terus semua berbuat di korban rumah itu sih. orang. Harusnya anak saya, kalaupun umpamanya mama, Umpamanya di rumah. anak saya yang nggak melaporkan dia, kan itu rumah anak-anak. Tapi memang terlapornya belum diberitahu sama Gitu. Mungkin kalau boleh tahu kapan sih terakhir Kak Inara bertemu dengan anak-anaknya? Apa memang semenjak berita ini mencuat Kak Inara sudah memang tidak diberikan akses Nggak sementara? dikasih sama dedinya. Tapi nyari nggak sih, Mam? Kan udah biasa juga keluar kota. Kalau dulu masih nyari, ya kan? Biasa dengan mbak kan gitu. Terus kalau biasanya kalau nggak ada mami kan ada dedinya, dia nggak mungkin akan bertanya-tanya. Yang namanya anak-anak mungkin saja sih, tapi di situ ada dedinya, ada antinya, ada pembantu dua, gitu kan? Terus ada asistennya Feby di situ. Yang saya lihat jadi video call gitu kan, saya ketawa, saya coba menghibur, saya coba untuk menahan tangis. Meskipun kalau saya lihat begini saya nangis, handphonenya saya bawahin gini. Ini kan dampak juga ke anak secara psikologis ya. Mungkin udah ada mau rencana datang ke psikolog anak gitu, atau masih di rumah aja bersama keluarga? Itu masih sesuai sama ini, mungkin aku nggak tahu ya. Lala kan sekarang di sekolah umum, tadinya homeschooling ya. Ada kemungkinan, tapi saya nggak mau mendahului dia. Kemungkinan homeschooling kembali untuk menghindari hal-hal yang tadi diinginkan. ini kan ada statement dari Mama ya, terkait nikah siri itu. Dia bilang Inara itu kejar suaminya apa ATM suaminya gitu, terkait alasan mau menikah siri gitu. Itu gimana sih Mama? Menanggapi itu sih. Nanti lihat aja, saya punya lagu, mungkin saya bisa kasih lihat sama kalian, tapi teks aja ya. Saya belum mau kasih lagunya. Ini murni karya saya sendiri, bukan karena cari kesempatan enggak, tapi unek-unek yang ada gitu. Tapi ini ditujukan untuk bukan semata untuk dia, semua orang yang mengalami hal seperti ini. Ya, buat cewek matre yang di luar sana, ya, jangan mengalahkan segala cara, ya kan? Ingat, ya kan? Perbuatan itu bukan hari ini kau terima balasannya. Tunggu, mungkin di 3 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, ada juga yang kesengkeri. Itu saya ingat kan. Bukan saya juga mau nakutin atau semuanya, nggak terfokus sama siapapun itu orang lain, enggak. Yang ada terjadi itu adalah yang umum, yang orang semua merasakan hal yang seperti ini, ya. Enggak apa namanya ya, bukan mau nyindir seseorang, tapi Berarti general. inilah ya. Dari kita Saya kamu ada nggak? sudah kirim ke mana semalam? Saya pun tulis ini pun saya nangis. Nggak ada loh. Oh ini Coba kalian, ini sekelumit isi hati saya. dibaca. Tapi jangan kalian ini ya, baca aja mewakili seseorang. Baca aja. Mau dibaca? Baca aja, baca. Bacain aja, Kak. Kak, bacain aja, Kak. Bacain aja. Iya. Ah, izin, Kak. Mami aja. Mami, Betul. nggak apa-apa.
Nggak apa-apa? Iya, iya. Hei, jangan merasa paling cantik. Jadi orang jangan munafik. Kau tuding orang selingkuh, ternyata kau yang begitu. Ya, apa semuanya? Semuanya. Ada hati yang telah kau sakiti. Karena cintanya merasa terbagi. Cari suami, carilah yang lajang. Jangan cari suami orang. Ambisi hidup senang hingga merasa terpandang. Dan rebut suami orang. Dasar kau gila uang. Terlihat orang baik, ternyata banyak intrik. Mulut manis pandai merayu, jangan sembunyi di balik baju. Biar ini dari mana? Ciptaan mami. Ciptaan Mama. Mungkin ada inspirasi karena kasus ini. Inspirasi langsung keluar gitu. Ya, biasanya saya melihat kondisi atau situasi, ya, bisa tercetus hal yang seperti ini, kan? Kalian tahu kan, saya pencipta lagu, itu saya juga penyanyi, ya, kan? Iya. Jadi mungkin bukan hanya peristiwa anak saya yang bisa saya tulis kayak begini, ya, semua kisah orang bisa saya tulis. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung. Ini hal ini untuk umum. Ada juga satu lagu saya juga bunyinya pelakor, tapi itu sudah dibawa grup Mama Komplek, ya, bukan aku juga bukan. Kalau kalian merasa wah semua mencari kesempatan, gak apa-apa. Kalau kalian juga ini bilang ke saya cari kesempatan, yang jelas apa isi ke hati saya harus taruh di situ. Gitu. Dan ini bukan hanya fokus untuk seseorang, untuk semua orang yang mengalami hal hidup yang seperti ini. Dibantu gak sih Firgon atau mungkin KPU untuk inspirasi lagu ini mungkin atau Nggak ada, saya sendiri. Ini anakku di sampingku ada. Ya. Mami ini udah ciptain lagu dari beliau kecil, udah punya banyak lagu juga, single. Nah sekarang udah melahirkan beberapa, banyak kan? Dari Firgon, dari sebelah Mami ini Faisal Sakti. Ya. Dia asistenku. Nah, dia yang ngurusin kayak aku mau keluar kota segala macam, dia yang ngurusin tiketku, dia yang ngurusin segala macamku. Sampai aku tadi juga mau dibawa opname ke rumah sakit, aku bilang nggak akan kuat. Ya tadi Mama sempat mau pingsan pas di gereja ya Mama ya. Apa kali ya, aku nggak ngerti ya. Karena pikiran Aku ya, kalau- jadi Iya. Kalau mikir terus di sini gue kayak cemut. Gue bilang aku kayaknya mau pingsan deh. Gitu. Sempat gubrak gitu aku ini, tapi aku masih ya Tuhan, kok kayak begini ya. Masih sempat kita pegangin. Ditarik-tarik aku sama mereka suruh duduk, dipencetin sama orang semua. Itu yang Paman Nurung ya, kenapa itu yang Paman Nurung? Bayangin orang gereja segitu banyaknya, malu juga aku. Tapi kan aku juga kan aku bikin-bikin, ya kan? Memang aku lagi berdiri emang gelap. Apa sih Mom yang jadinya trigger kekhawatiran dari Mami sendiri? Terus ada banyak di sini, ada banyak yang nggak bisa aku juga ngomongin, banyak banget. kan berkaitan sama cucu Mami kan. Jadi pengaruh ke nafsu makan, pengaruh ke semuanya. Mami berarti dengan kondisi sekarang ini benar-benar mempengaruhi psikis Mami, kesehatan Mami, semuanya. Berdampak banget ya. Banget. Banyak hal yang aku takutin di kemudian hari untuk anak-anak. Untuk cucu-cucu mungkin. Iya, untuk cucu-cucu. Mam, sampai saat ini apakah setelah kejadian ada itikat baik dari Kainara meminta maaf kepada Kak Firgon ya, dan mungkin ke anak-anak juga ataupun ke Mami begitu dengan adanya berita ini yang mencuat. Mereka nyangkutnya ke cucu-cucu gitu, Mam. Ada nggak permintaan maaf dari Kainara sendiri? Aku nggak tahu kalau mereka telepon-teleponin, aku nggak ngerti. Ya gue juga dia udah bilang kan, kamu nggak usah ketemu anak dulu, kelarin dulu ini kamu, persoalan kamu kan gitu. Mungkin juga ya namanya orang salah ya, orang salah
Ya, saya nggak mau mojokin, saya nggak mau nuding, tapi istilahnya gini loh, selalu saya bilang, kalau kamu berbuat jangan kamu ngumpet, tanggung jawab, ngomong, sautin apa. Nah nanti, kita nanti lihat aja, ya kan, ini yang polisi bagaimana ininya, sesuai sama laporan ya kan. Saya ini bos mahkamah, gitu loh. Kenapa saya bilang saya bos mahkamah? Kalau yang disuruh ditahan, bagaimana cucu saya? Nggak ditahan, bagaimana cucu saya gitu loh. Nih Mbak, sebenarnya kami mau bentuk penyelesaiannya kayak gimana sih masalah ini buat anak-anak, buat kedepannya, buat Virgon, buat Inara nanti ngedeal soal anak-anaknya nanti kayak gimana sih? Pengennya kayak apa? Nggak tahu ya, tergantung dedinya. Kayaknya dedinya bilang ya udah dia anak-anak sama aku aja, gitu. Tapi kan aku nggak terlalu. Karena aku juga mau bertanya sama anakku kan, anakku tuh selalu dia nggak mau juga aku wawancara kayak gini sebenarnya. Nah, kayak jangan bawa-bawa orang di situ. Dia urusan dia itu bukan lingkaran kita lagi. Ya, kita sekarang ini demi anak-anakku aja. Udah begitu dianya. Yang dia sesali, kok bisa berbuatnya di rumah, apalagi di lantai 3 itu nggak ada pintu. Hanya cuma morden itu kan bekas studionya film. Itu aja sih. Kalau di media sosial memang pada netizen pada mendukung Bang Virgon di Bang gimana? Iya, mungkin selama ini kan yang ono kan ini kan dokter bilang berjalannya waktu sama-sama kita lihat kan gitu. Apa ya, Tuhan itu kan nggak tidur ya. Ketika orang anak saya dulu kan termasuk dijolimi ya. Tapi kan semua buah perbuatan kita akan kembali sama kita juga. Kita tanam 30% ya berarti kita butuh persen. Kalau yang kita tanam 100% ya berarti kita 100%. Jadi siapa yang kita tanam ya itu juga yang datang sama kita. Itu aja sih, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Oke.